kembali saling gertak. Hubungan dua kekuatan nuklir utama dunia, Amerika Serikat dan Rusia, saling memanas setelah muncul wacana Amerika Serikat menempatkan kembali senjata nuklir taktis di Inggris untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Kabar itu pun menuai reaksi keras dari Rusia. Gak segan, mereka membalas dengan merencanakan untuk mengirim senjata nuklirnya di negara-negara sahabatnya yang lokasinya itu dekat dengan Amerika Serikat seperti Kuba. Ketegangan antara Rusia dengan NATO pun makin memuncak setelah Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius sempat menyatakan soal perlunya bersiap menghadapi potensi perang besar-besaran dengan Rusia. Nah loh, jika ini benar terjadi, inilah rencana Amerika untuk perang nuklir Rusia. Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia telah lama dipenuhi dengan ketegangan dan rivalitas. Setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, hubungan antara keduanya ini mengalami periode yang beragam. Namun sejak tahun 2014, hubungan Amerika-Rusia pun semakin memburuk karena berbagai peristiwa, termasuk krisis di Ukraina, intervensi Rusia di Suriah, serta tuduhan intervensi Rusia dalam pemilihan Amerika Serikat tahun 2016. Sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia juga udah memperkeruh suasana. Potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Rusia menjadi semakin memprihatinkan, terutama dengan meningkatnya persaingan di bidang militer dan geopolitik. Ketegangan terkini nih termasuk rencana Amerika Serikat untuk menempatkan senjata nuklir di Eropa yang mendapat respon keras dari Rusia serta percekcokan terkait dengan peran NATO di wilayah-wilayah dekat perbatasan Rusia. Tak heran jika banyak yang khawatir kalau perang nuklir bakal pecah sewaktu-waktu. Dan eskalasi nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia udah cukup banyak terjadi nih melalui pernyataan dan tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan. Seperti pernyataan-pernyataan mengancam yang disampaikan lewat media, pengembangan sistem pertahanan anti-rudal oleh masing-masing pihak yang dianggap sebagai langkah provokatif oleh pihak lainnya, berbagai insiden militer dan juga pengembangan senjata baru. Apalagi nih saat Uni Soviet runtuh di tahun 1991, Rusia diketahui memiliki sekitar 22.000 senjata nuklir taktis yang juga tersebar di Belarusia, Ukraina, dan Kazakhstan sebagai bagian dari warisan persenjataan Uni Soviet. Walaupun kini udah banyak sih yang dipensiunkan, tapi sebenarnya Amerika Serikat juga memiliki banyak stok senjata nuklir. Bom nuklir B-61 yang memiliki panjang sekitar 3,66 meter misalnya. Ini adalah salah satu senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Bom ini memiliki berbagai kekuatan ledakan, mulai dari 0,3 hingga 170 kiloton. Bom ini dikerahkan di 6 pangkalan udara yang tersebar di beberapa negara Eropa, termasuk Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Dan untuk mengantisipasi serangan nuklir Rusia sewaktu-waktu, Amerika Serikat ini udah lama menyusun salah satu rencana respon militer yang dikenal dengan Single Integrated Operational Plan atau Rencana Operasional Terpadu Tunggal yang terdiri dari Major Attack Option alias opsi serangan utama, Selected Attack Option atau opsi serangan terpilih, dan Limited Attack Option atau opsi serangan terbatas. Untuk rencana serangan pertama, mereka melibatkan penargetan sasaran strategis di Rusia, termasuk silo ICBM, basis kapal selam, dan pusat komando militer. Nah, rencana ini mengandalkan komponen triad nuklir Amerika Serikat, yaitu di darat, laut, dan udara. Serangan akan difokuskan nih pada serangan yang vital bagi kemampuan militer dan pertahanan Rusia. Di darat, mereka merencanakan untuk penggunaan rudal balistik antar benua alias ICBM. Salah satu andalan mereka itu adalah LGM-30G Minuteman III yang menjadi satu-satunya ICBM berbasis darat yang masih aktif di Amerika Serikat setelah rudal LGM-118 dipensiunkan pada tahun 2005. Diproyeksikan nih Amerika Serikat akan tetap mengandalkan Minuteman III ini sampai tahun 2030-an dengan melakukan pengembangan dan peningkatan teknologi terbaru. Minuteman III memiliki jangkauan maksimum sekitar 13.000 km dan mampu membawa hingga 3 muatan re-entry. Masing-masing dapat menargetkan sasaran yang berbeda dalam jangkauan penuhnya.